Seperti yang saya sampaikan, nama saya Anissa Rosdiana, dan saya akan memaparkan tentang managing stress and work-life balance in digital workspace. Sebetulnya bagi saya berdasarkan pengalaman ini hanya bisa saya sampaikan dalam satu kalimat atau dalam satu slide saja. Tapi tadi kesimpulan di akhir, jadi tentang saya sudah bekerja di Pusat Penelitian Teh dan Kina di bawah PT Perkebunan Nusantara Tiga Holding sebagai sekretaris dan Business Development and Market di Pusat Penelitian Teh dan Kina. Jadi PT Perkebunan Nusantara Tiga itu memiliki anak perusahaan, salah satunya tentang riset komoditas teh dan kina. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ano, saya memiliki 4 pekerjaan di perusahaan yang berbeda, tetapi saya di pekerjaan ini pun saya merangkap saya datang saya mendaftar 10 tahun yang lalu sebagai seorang network engineer, karena saya lulusan Telkom Politeknik pada saat itu di teknik komputer, dan sering berjalannya waktu, saya ditugaskan sebagai sekretaris corporation, apa ya, sekretaris perusahaan, dan juga sekarang saya merangkap sebagai Business Development and Market. Jadi di pemasaran juga. Jadi saya ada di dua kaki, di bagian usaha dan juga di bagian umum dan SDM. Juga saya sekretarisnya Bapak Kepala Pusat. Dan selain di PTPN ini, saya juga memiliki banyak hasil. Yang pertama, yang baru saya bangun, saya memiliki bisnis skincare di Opulent Natural Care. Saya memiliki bisnis terbaru di Ibex Pro, Lassi Juice, yang baru buka di salah satu mall di Bandung. Terus juga saya tergabung di event organizer di PT Provera Indonesia Gemilang, dan juga saya tergabung di manajemen Ibex Coffee di Bandara Kulon Progro Yogyakarta, Yogyakarta International Airport. Dan saya memiliki pengalaman awal karir saya itu juga yang eh, me- memberikan banyak pelajaran bagi saya, karena setelah lulus dari Telkom Politeknik pada saat itu saya sempat bekerja 2 tahun di CV Bentang Inspira Teknologi, salah satu konsultan IT pemerintahan di Bandung. Dan untuk background pendidikan saya menempuh S2 di Telkom University Manajemen. Terus juga saya sempat mengikuti professional course 1 tahun, fundingnya dari Fulbright di Houston Community College USA, Texas. Itu 1 tahun di cyber security. Terus juga setelah dari D3 saya melanjutkan S1-nya di Langlang Buana University. Oke, kita masuk ke materi. Jadi diskusinya itu sebelum ke managing stress eh, dan work-life balance itu kita harus berbicara dulu berdasarkan pengalaman itu adalah insecurity kita. Tadi kan Pak Ano juga lanjut dari Pak Ano bahwa ketika kita bekerja, kita tidak hanya harus memiliki hard skill, tetapi juga kemampuan soft skill untuk dapat ngebalance dari pekerjaan kita secara hard skill ya. Nah, intinya adalah sebetulnya itu ketika saya diberikan materi ini, atau misalnya saya bermuhasabah atau berpikir kenapa saya mampu overcome banyak hal dengan stresnya, adalah pada saat saya menentukan karir, apa yang saya sukai dan apa yang saya cintai 5 tahun ke belakang, 10 tahun yang lalu, atau bahkan 2 tahun yang lalu, atau bahkan 5 bulan yang lalu sebelum saya memutuskan untuk merambah ke bidang bisnis, atau bahkan sebelum saya memutuskan untuk berganti haluan dari background saya yang betul-betul IT, yang tidak bisa deal to the people. Karena kan biasanya kalau orang-orang IT itu sangat sulit berkomunikasi dengan orang-orang. Dia lebih mudah untuk berkomunikasi dengan devices. Itu adalah dua hal yang berbeda ketika saya memutuskan untuk ambil jurusan manajemen. Karena ketika kita talk about karir, karir itu bisa berubah kapanpun eh, dan di kondisi apapun. Terus juga saya akan sekilas membahas tentang model planning ketika kita menentukan karir. Karena kenapa? Ketika karir yang kita tentukan itu sudah tepat sasaran, managing stress dan work-life balance itu akan mengikuti tanpa kita sadari bahwa kita mampu melakukan itu. Dan
Ini adalah quote yang sangat mengena bagi saya bahwa cara terbaik untuk mengetahui masa depan adalah dengan menciptakannya. Kita yang menciptakan, kita yang menentukan, karena no matter what, in the end hanya kitalah yang mampu mensupport diri kita sendiri, atau kita yang mampu mengovercome ketika ada banyak problem atau masalah, either itu stres atau apapun itu, eh, ketika itu mendatangi kita. Oke, raise your hand dari beberapa opsi yang akan saya berikan. Siapa yang masih suka membandingin diri sendiri dengan orang lain? Raise your hand. Oke, ada nih, siapa nih? Davin. Siapa? Woi, banyak juga. Oke. Abdul, Abdul. Namanya Abdul. Bonisa. Oke, siapa? Nama Abdul? Noval Abdul. Wih, Coba banyak raise juga. hand Noval Abdul. Raise hand mana nih, raise hand? Ayo, Siapa yang mana masih Abdul? suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain? Mana Abdul? Raise hand Dul. Dul. Boleh tulis di kolom chat juga ya. Kalau Wah ini misalnya Abdul ini malu-malu paling nih parah mau nih raise Bonisa. hand. Dia banding kayaknya parah banget ini. Mana ini, Coba, di mana ini? Abdul, Abdul. Oke. Wah, seru. Next. Selalu takut merasa ketinggalan. Siapa ini? Gen Z. Saya mah milenial. Siapa yang selalu takut merasa ketinggalan? Ketinggalan dari Yuk temennya, boleh ramein di kolom chat ya. ketinggalan, bukan Kasih ketinggalan jawaban bus kalian ya. tuh. Siapa yang selalu takut merasa ketinggalan? Siapa ini? Adelio, Muhammad Adelio. Alright, oke. Ingatkan di dalam diri ya, opsi-opsi ini. Yang ketiga, siapa yang selalu merasa tidak layak? Siapa? Jangan malu-malu. Atau enggak? Abdul. Selalu Abdul ini. Abdul, Abdul. Dul, Dul. Right, next. Siapa yang selalu merasa ragu terhadap dirinya sendiri? Abdul. Abdul terus Abdul, ini Pak, Abdul. gimana ini? Iya, ini saya memasak Abdul ini sampai gosong ini ya. Oke. Aduh. Nah, tadi dari yang 70% mengangkat tangan tuh raise hand. Selamat kamu masuk ke dalam barisan orang-orang yang suka insecure. Siapa tadi yang paling banyak? Abdul ya, Pak? Betul, Abdul itu, aduh, Ah, dia hard skill bagus, tapi soft skillnya itu loh, Bu Anissa. Aduh, pokoknya aduh. semua Fajar Set Boy itu semua ada di Abdul. Aduh, Jangan. aduh, aduh, Tenang. aduh. Dan solusinya apa? Nah, ini. Kita yang bisa menentukan kita ingin menjadi yang terbaik atau kita ingin menjadi yang biasa-biasa saja, atau bahkan kurang dari yang dikatakan baik tersebut. Kita yang menentukan, gitu. Nah, kenapa saya berbicara tentang memanage stres itu adalah bagaimana kita menentukan apa yang kita kerjakan. Jadi, kita harus mencari kejelasan apa yang ingin dituju. Goal besarnya itu apa? Dan meskipun nanti tercapai atau enggak, saya selalu percaya bahwa eh, faktor X-nya, semesta itu akan mengikuti apa yang kita pikirkan. Jalan keluar itu akan mengikuti ketika kita memiliki goal, tujuan yang tercatat maupun yang sudah kita tentukan. Jadi kita harus tentukan dulu apa yang ingin dituju. Terus masa depan kita sejak sekarang. Jadi ketika kita tahu apa yang kita akan lakukan, kita senang dengan apa yang kita lakukan, itu akan mudah kita mengovercome segala jenis stres yang kita hadapi ketika kita melaksanakan pekerjaan atau sesuatu yang sudah kita pilih tersebut.
Terus barulah kita membuat career planning atau rencana karirnya itu. Jadi segala sesuatunya yang kita sukai itu harus terplanning, terencana agar ke depannya kita tidak apa ya, tidak overwhelm ketika kita eh, karena segala sesuatunya pasti harus akan selalu diiringi dengan risiko dan segala problemnya. Apalagi ya itu balik lagi di era digital ini tidak sama dengan eranya saya pada saat 10 tahun yang lalu gitu. Dengan apapun misalnya ada problem, wah cepat sekali tersebar ya dan lain hal seperti eh, contoh yang saya langsung sharing misalnya kayak ada problem di suatu bisnis tersebar langsung di sosmed itu kan cepat banget ya dan kita juga harus apa namanya tuh secara cepat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Tetapi ketika kita udah tahu goalnya di mana, kita harus kita sudah kayak mudah mengovercome the problem itu karena ya kita ingin tetap menuju goal dari yang sudah kita rencanakan gitu. Baik itu secara perusahaan korporasi, secara bisnis atau secara project-project di short time atau project-project yang mungkin jangka waktunya hanya 2 minggu atau misalnya 1 minggu atau bahkan project yang 1 hari gitu. Terus kayak ini kayaknya lebih ke apa namanya singkat saja. Nanti mungkin sama panitia bisa di-share agar saya lebih senang untuk sharing langsung ya nanti di diskusi. Jadi kalau menurut saya karir itu bukan hanya sekedar pekerjaan. Karir itu bisa kita bisa menentukan yang main karir atau pekerjaan kita itu apa. Tapi kita juga bisa memiliki side hustle atau misalnya eh, bisnis atau apa ya lebih ke eh, pekerjaan-pekerjaan sampingan itu tuh juga bisa dikatakan karir karena saya punya teman yang memang secara karir dia kerjanya tuh banyak dia tidak ter apa namanya tuh tidak terdefinisi dalam satu perusahaan yang besar, tetapi dia punya banyak hasil dan itu adalah karirnya dan she's happy menjalankan itu gitu. Ketika ada banyak problem, kadang saya bertanya, kamu nggak stres yang hadapin itu? Oh, karena I love apa yang saya kerjakan. Saya sudah memiliki rencana untuk melakukan ini dan saya memiliki goal dengan karir-karir yang saya lakukan ini. Jadi ketika ada problem, ya saya happy aja, pasti ada jalan keluarnya gitu. Terus ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa karir adalah keterampilan, terus juga dari pengalaman yang sudah kita pelajari seumur hidup itu kita bisa jadikan karir, baik dari in term of kita dapetin dari family atau dari persahabatan atau misalnya dari culture atau kegiatan community ya, aktivitas komunitas atau pilihan rekreasi itu juga bisa dijadikan karir gitu kan, pekerjaan dan pembelajaran yang kita dapatkan sepanjang hidup. Apalagi teman-teman ini kan masih apa ya, masih kuliah, jadi kayak bisa sesuai temanya ini gitu, bisa bisa menentukan dari sekarang trust me it works gitu ya. Jadi karir bisa saja berubah sepanjang hidupmu tadi, seperti yang based on pengalaman saya seorang basicnya IT, pada saat itu saya sudah menentukan goal saya ingin menjadi apa, ternyata seiring berjalannya waktu itu berubah gitu. Tetapi karena saya sudah menentukan itu, ada jalannya, akhirnya ya saya tentukan kembali, saya ubah kembali rencananya seperti apa, tetapi saya dengan pengalaman-pengalaman yang sudah ada dan karena tertulis, itu ya saya mampu saja setiap menghadapi stres yang datang dari pekerjaan. Nah, dari mana startnya? Ini kalau misalnya kita eh, bisa tertulis karena ada beberapa model, saya akan jelaskan secara ini aja. Jadi yang pertamanya itu SODA model dari planning. Jadi kita harus tahu self awareness kita siapa saya atau misalnya kita kita good dalam bidang apa gitu kan. Terus juga skill kita segimana, ketertarikan kita dalam suatu hal seperti apa, kita harus tahu diri kita sendiri. Karena hanya kita yang tahu. Mohon maaf, izin minum sebentar. Oke, terlalu semangat.
Jadi hanya kita yang bisa secara detail mampu mengetahui apa yang kita inginkan atau self awareness kita. Terus baru option awareness karir apa yang kita mau, terus juga jenis-jenis capacity building apa yang bisa kita pilih untuk eh, apa namanya mencapai atau menunjang dari karir yang kita inginkan. Gitu. Ini dari jadi seperti ini. Ini itu bisa menentukan kita mengasah hard skill kita, tetapi secara otomatis seiring berjalannya waktu dalam kita mengasah karir, kita akan mendapatkan secara otomatis soft skill-nya. Karena misalnya kalau kita ngikut training, kita akan ketemu berbagai jenis teman secara culture, secara pemikiran dan lain hal, dan itulah yang membuat soft skill kita terbangun. Contohnya seperti saya ketika mendaftar beasiswa Community College Initiative Program, keinginan saya adalah untuk mengasah academic skill saya. Jadi dari mana dulu awalnya? Dari long term tadi, long term goal tadi, dari karir yang saya tentukan tadi. Oh, pada saat itu di tahun 2017 saya ingin sekali menjadi, karena saya korporasi, saya ingin menjadi kepala IT atau kepala divisi IT di perusahaan ini gitu kan. Apa nih yang harus saya lakukan? Saya harus enhancing akademik saya tidak berpikiran untuk yang lain-lain. Jadi, oh ya saya daftar lah. Jadi pada saat itu saya daftar eh, CCIP untuk di bidang cyber security karena saya seorang IT support di sini dan goal saya untuk menjadi kepala divisi IT itu adalah secara struktur keinginan saya yang sudah tergambar. Short term goalnya yaitu saya daftar beasiswa untuk ke USA. Ternyata ketika saya daftar untuk mencapai atau apa namanya tuh menambah keilmuan saya secara akademik di bidang IT, saya mendapatkan hal yang lain. Di US, saya bertemu dengan secara lokasi itu culture-nya berbeda. Jadi saya adjust, saya mendapatkan hal baru, saya belajar budaya baru di US-nya. Di sana saya bertemu dengan teman-teman 16 orang dari 8 negara yang memiliki latar belakang yang berbeda, yang memiliki latar negara yang berbeda, ide yang berbeda. Dari situlah terbangun soft skill gitu. Di sana saya belajar volunteering, social activities. Dari situlah saya terbangun soft skill saya, caranya menjadi seorang pemimpin, caranya overcome the problems yang mulai dari drama di apartemen, dari drama-drama di kampus yang justru berbeda dengan yang ada di Indonesia saya tidak pernah hadapi. Jadi soft skill saya secara tidak langsung terbangun. The way we communicate dengan orang, bagaimana kita overcome apa ya, maksud situasi-situasi yang right away harus diselesaikan itu otomatis. Jadi ketika saya pulang ke Indonesia bukan hanya dari sisi akademis saya bertambah, jadi saya menjadi another level of Anissa Rosdiana secara soft skill-nya juga. Jadi ketika saya di korporasi saya pulang ada masalah yang seperti ini, oh saya tahu hanya misalnya di area ini kita harus culture orang misalnya secara culture orang Sunda dan orang Jawa berbeda. Oh, saya sudah pernah menghadapi teman-teman yang dari berbeda negara. Jadi kita lebih wise, kita lebih santai aja menghadapi hal tersebut. Terus lanjut D-nya itu deciding apa yang terbaik karir yang kita mau tadi gitu. Seperti halnya saya contohnya, oh pada saat itu apa? Ditentukan saja dan bagaimana kita untuk mencapai itu. Karena secara pengalaman saya, bukan dari teori, itu saya akan mendapatkan secara otomatis soft skill yang saya inginkan dari ketika saya ingin mencapai secara short term goal untuk mencapai long term goal saya. Terus barulah action planningnya apa gitu. Action planningnya apa, ditempuh eh, walaupun nanti tercapai dengan sesuai yang pernah kita catatkan, alhamdulillah. Tapi secara eh, proses itu proses itu eh, akan memberikan pelajaran secara otomatis terhadap kita karena seperti yang saya sudah sampaikan di awal, saya tidak
menempuh keinginan keilmuan secara psikologi. Jadi saya sharing ke teman-teman berdasarkan pengalaman saya sehingga saya mampu dari seorang IT support saja menjadi seorang sekretaris dan IT support. Bahkan IT supportnya itu sekarang ke title saya mengikut jadi penanggung jawab kesekretariatan, sekretaris dan IT, dan saya juga karena S2 saya MM, ya saya juga harus bantu di business and development dan ternyata saya enjoy dan saya mampu gitu. Terus ini self awareness tadi. Kondisi di mana kamu sadar akan minat, keterampilan, nilai dan kemampuan kita di mana, terus kamu adalah orang yang menentukan gaya hidup yang kamu pengen dan tujuan karirmu apa. Jadi ya diri sendiri. Itu yang menentukan segala sesuatunya. Managing waktu dan lain hal otomatis itu akan mengikuti karena apa yang saya lakukan belum tentu bisa eh, apa ya work di teman-teman. Tapi ketika kita tahu prioritas mana yang akan ditentukan, prioritas mana yang harus dikerjakan, kita akan lakukan berdasarkan prioritas dan itu akan selesai pekerjaannya secara otomatis. Yang penting kita happy melaksanakannya gitu. Karena kita sudah punya goalnya tadi secara karir gitu. Karena managing waktu dan lain hal itu adalah setiap orang punya caranya sendiri gitu. Terus apa ya? Ini yang selalu saya tanamkan atau pertanyakan ke diri saya. Kalau teman saya bilang tuh Indonesia apa ya? Waktu Indonesia overthinking sebelum tidur. Aku ini siapa sih? Terus apa sih yang aku kuasai gitu ya? Kok gini-gini aja terus? Kayaknya saya mampu deh. Kenapa? Ketika kita mampu memanage satu pekerjaan, ketika kita mampu menyelesaikan satu pekerjaan, itu rasanya kita nggak ada kerjaan yang lain. Jadi yang tadinya saya susah melaksanakan atau misalnya memperbaiki troubleshoot internet gitu. Oh, tapi yang biasanya dia 1 hari selesai, sekarang udah kayak 5 menit aja bisa selesai. Bahkan apa ya, short time ngasih tahu teman-teman di subordinate saya itu udah resolve gitu kan. Terus juga apa yang aku kuasai, oh kayaknya kalau misalnya ditambah lagi nih dengan bisnis kayaknya aku bisa deh gitu. Oh ya udah karena ini pekerjaan saya sudah sedikit sudah saya mampu selesaikan, saya nambah deh pekerjaan yang lain. 2 pekerjaan, kayaknya aku masih bisa nih di sela waktu gitu ya. Eh, Jadi kalau misalnya saya cuti, saya bisa ikut ke Italia, kayak seperti kemarin saya ada project di Italia untuk di event organizer di EO. Kayaknya saya bisa nih sambil healing, tapi sambil ke luar negeri gratis, itu bisa gitu. Itu yang penting kita happy, kita sudah mengukur tadi apa yang kita inginkan tercatat. Terus keahlian dan minat itu hard skill ya. Itu udah dijelaskan tadi itu akan otomatis gitu ya. Apa keahlian kita, apa minat kita, terus kekuatan apa yang ada di diri kita gitu. Skill gitu ya. Skill apa? Karena tidak semua orang memiliki skill yang secara soft skill. Seperti apa ya? Kayak misalnya kita bisa membaca karakter orang ketika, misalnya pimpinan ketika marah. Bagaimana kita menghadapi pimpinan marah, tetapi pekerjaan kita tetap selesai. Itu tuh skill yang harus kita pelajari gitu kan. Dan itu tuh tercatat. Oh, itu pengalaman. Jadi ketika kita tadi eh, apa ya, ingin mencapai goal karir, kita ikut meningkatkan kapasitas kita. Nah, dari situ kan kita belajar, oh, menghadapi orang seperti ini, harus seperti ini, agar tidak menambah masalah seperti ini. Jadi, itu udah kayak otomatis aja di diri kita gitu. Itu udah, oh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya udah, jadinya kita tidak terlalu stres gitu ya. Nah, option awareness kamu harus dapat menjelajahi berbagai pilihan karir dan membandingkannya sampai kamu bertemu dengan yang paling cocok dengan visi misi hidupmu. Tadi kan sudah inline ya dengan yang aku jelaskan gitu ya di awal bahwa eh, kita menentukan sampai di dalam proses itu
kita menemukan kembali atau bisa yang mana sih yang paling tepat untuk karir kita. Apalagi adik-adik ini kan masih muda ya gitu ya. Dari mungkin bisa dimulai dari himpunan-himpunan mana yang tepat atau misalnya ada lomba-lomba apa selain secara akademik. Akademik itu adalah something yang sudah harus adik-adik tempuh gitu ya. Tapi ada faktor-faktor lain nih yang bisa capacity building atau menambah kemampuan teman-teman untuk mendukung kelak nanti adik-adik mau jadi apa. Itu kan ada, misalnya sekarang tuh ada banyak sekali kan, seperti lomba-lomba, hibah-hibah, atau misalnya himpunan-himpunan. Apa ya, kalau sekarang apa namanya ya, kalau di sekolah kan ekstrakurikuler gitu ya, apa ya, kegiatan-kegiatan lain yang mendukung. Terus juga ini masih sama kayak tipe karir apa saja. Tadi ya sudah dijelaskan bagaimana cara mengeksplor ide gitu kan. Ide atau misalnya capacity eh, apa ya, lebih ke pembelajaran apa gitu, pelatihan apa yang cocok untuk mendukung hal tersebut. Nah, barulah kita tentukan mana. Nah, action and planningnya adalah masa di mana kamu menyiapkan dirimu dengan membuat rencana dalam breakdown. Ini kayak lebih terstruktur ya, timelinenya seperti apa. Misalnya setelah lulus mau apa, mungkin kayak S1, S2, kalau cita-citanya mau dosen, itu harus tercatat secara timeline. Atau misalnya dari mulai, oh aku mau cari beasiswa, gitu kan. Mau cari beasiswa, udah ditentukan nih. em, Beasiswa mana aja, universitasnya mana, dan lain hal. Dan dengan apa proses apapun yang kalian tempuh, trust me, soft skill itu mengikuti. Itu terbangun dengan sendirinya. Lagi saya tekankan bahwa apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya. Itu yang saya alami bahwa soft skill saya yang dari hal kecil menjadi besar, yang darinya karyawan saya dari bukan karyawan, mereka hanya subordinate saya, staff-staff saya yang membantu saya bisa menjadi mampu untuk menghadapi karyawan-karyawan saya di hasil-hasil saya di bisnis-bisnis dan pekerjaan-pekerjaan saya yang lain gitu. Nah, it start with you again. Saya tekankan ini semua diawali dengan diri kita sendiri. Nah, ini ini adalah eh, yang saya dapatkan dari teman sharing saya juga untuk diri saya sendiri adalah kita harus mengenal diri kita sendiri, terus kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita dapatkan setiap hari, itu akan sedikit merilis stres kita bahwa kita harus mampu melihat apa yang kita peroleh hari ini adalah sesuatu yang mungkin diinginkan oleh orang lain. Itu. Terus buatlah dirimu senyaman mungkin dan jangan merasa canggung ataupun malu dengan apa yang aku lakukan, dengan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian dapatkan di posisi sekarang. Terus kita harus berani menunjukkan ketertarikan dan semangat karena semesta atau lingkungan itu akan tahu dan jalan itu misalnya kayak ini hal yang apa ya, out of the box. Saya tidak pernah tahu Amerika itu seperti apa, hanya tersirat di keinginan saya bahwa saya ingin ke Amerika. Jalannya itu muncul. Jadi iklan beasiswa Fulbright itu muncul begitu saja di halaman web saya gitu. Jadi ya itu semesta mendukung. Itu faktor X lain. Karena ya saya menginginkan itu gitu. Terus energi positif itulah yang harus kamu tularkan pada semua yang ada di sekitarmu. Itu yang harus selalu saya jaga. Seperti halnya contohnya di kantor. Oke, sebagai seorang perempuan emosionalnya naik turun, saya tidak bisa memungkiri itu. Tetapi the way saya nge-treat diri saya sendiri, saya harus menjaga itu karena emosional saya akan mempengaruhi staff-staff saya. Kalau saya datang mumet, kalau saya datang ngomel-ngomel, apa nggak terpengaruh staff-staff dalam satu ruangan saya? Itu jangan sampai seperti itu. Stres kita nggak cuman ke diri kita sendiri negatifnya, tetapi ke orang-orang di sekeliling kita. Jadi kita harus mampu manage itu. Memanage itu adalah berdasarkan lamanya kamu berproses. Itu yang saya dapatkan gitu. Mungkin secara teori seperti apa saya tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan by riset or by teori. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya selama
karir saya dari tahun 2012 hingga sekarang, like almost 13 tahun saya berkarir gitu. Terus lagi, jangan pernah menutup diri dan tunjukkanlah bahwa kamu adalah seseorang yang ingin mempelajari hal baru, gak usah ragu menanyakan hal-hal yang membuatmu penasaran. Kalau saya selalu bahasa zilenialnya, kalau nggak tahu jangan sok tahu, bertanya gitu. Terus kontribusi lebih banyak untuk lingkungan sekitarmu, pendidikan, terus merancang masa depan. Nah, ini sebenarnya dari yang sudah saya sampaikan itu tentang managing stres itu adalah ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan, secara otomatis kita akan mampu memanage stres dan work-life balance, either itu di digital era maupun eh, di lingkungan secara konvensional gitu ya. Apalagi mungkin sekarang banyak tekanan karena memang eh, in a minute semuanya kayak digital transformation itu banyak gitu. Kalau misalnya apa ya, eh, sesimpel ini sih nyelenehnya saya adalah kalau misalnya kita sudah mampu itu ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan, kalau kita lagi stres ya udah masuk kuping kanan terus keluar beli kopi dulu. Kalau kita udah minum kopi atau melakukan sesuatu yang kita cintai, pas balik lagi oh ya udah aku kerjain aja, ternyata selesai gitu pekerjaannya. Ya udah nggak perlu stres. Ya stres manusiawi ya, tetapi beri eh, limit waktu ketika kamu stres gitu, karena by the time stres itu atau masalah itu terlewati, oh ya ngapain gue liur-liur gitu ya, kalau bahasa saya cuma ngapain kita pusing-pusing karena itu akan terlewati gitu. Jadi kayak semuanya sesimpel ya udah, masuk kuping kanan keluar beli kopi, pas balik lagi ngerjain kerjaan ketika hati kita happy, selesai. Karena di dalam tubuh kita itu ada sel-sel yang mensupport kapan kita mau bahagia, kapan kita mau overcome the stress dalam era apapun gitu. Karena quote-nya adalah working hard for something we don't care about is called stress. Tapi working hard for something we love is called passion gitu. Jadi ketika kita bekerja in term of apapun, business, apa ya, side hustle atau misalnya definitif karir di korporasi, itu kita harus mencintai apa yang kita kerjakan. Dan stres itu akan otomatis kita bisa handle dengan sendirinya. Itu sih eh, yang ingin saya sampaikan. Jadi mungkin lebih enak kalau misalnya eh, dibanyakin sesi sharingnya ya Bu Sekar. Itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Baik, sangat singkat sekali ya sebenarnya ya gitu. Tetapi saya menemukan banyak insight sih kalau dari saya sendiri. Baik, saya menyimpulkan beberapa hal yang penting gitu ya untuk kita ketahui, terutama untuk teman-teman. Yang pertama adalah pahami diri sendiri, mulai dari tujuan hidup kalian gitu. Banyak banget nih mahasiswa tuh yang belum tahu gitu tujuan sekolah mereka tuh apa. Bahkan mungkin masih ada yang merasa aku salah jurusan nih gitu, aku nggak passion di sini, atau nggak ngerti juga aku setelah lulus mau ngapain ya gitu. Nah itu yang banyak dialami oleh mahasiswa yang akhirnya mereka itu stres sendiri karena mereka tidak memahami apa sih yang lagi aku jalani, aku nih kuliah ngapain untuk apa sih begitu. Nah itu kadang yang bikin mahasiswa itu mudah stres, kenapa sih aku harus mengerjakan tugas yang seperti ini yang tidak aku sukai. Nah jadi mulailah untuk melihat ke belakang lagi, kira-kira tujuan hidup kalian itu apa sih gitu. Terus tujuan apa yang bisa kalian ambil ketika kalian itu kuliah di bisnis digital. Nah, di situ kan banyak ya apa namanya bidang-bidang yang bisa kalian dalami. Nah, mulai sukai apa yang kalian paling sukai gitu. Jadi kalian nggak sampai stres. Terus yang kedua, pengembangan diri itu penting sekali. Dan pengembangan diri ini nggak cuma hanya pengembangan hard skill, ikut kursus A, kursus B, kursus C, tetapi mengembangkan pergaulan itu juga penting sekali. Nah, tadi saya terpukau gitu ya dengan Bu Anissa yang sudah belajar sampai ke Amerika, menemukan culture yang berbeda, budaya yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, teman-teman yang berbeda. Tapi itu semua sulit di awal gitu, ketika kita mengembangkan pergaulan kita, karena pasti ada yang namanya shock culture. Nah, Ya, tapi dari situlah membuat Bu Anissa ketika pulang ke Indonesia, hanya ketemu orang yang beda suku, itu tuh udah hal yang mudah sekali gitu.
Karena saya betul. menemukan juga ya banyak sekali cerita gitu ketika orang harus berkumpul dengan orang-orang dengan budaya yang berbeda, itu cukup membuat mereka stres untuk beradaptasi karena nggak semua orang tuh punya kemampuan adaptasi yang bagus seperti itu. Nah, perluas pergaulan teman-teman kayak gitu. Nah, memperluas pergaulan teman-teman ini gimana Bu? Kalau saya cuma kuliah di digital business aja misalnya, ya kalian bisa mengikuti seminar, kalian bisa mengikuti conference yang itu membuat kalian itu ketemu dengan orang-orang baru kayak gitu. Nah, kemudian mulai ambil keputusan. Jangan takut mengambil keputusan. Yang keempat, lakukan apa yang sudah diputuskan dan sudah direncanakan. Begitu. Oke, kita sekarang berada di sesi tanya jawab. Saya persilahkan untuk yang mau bertanya dari teman-teman. Yang menarik dari Bu Anissa nih ini ya, bekerjanya itu sudah bukan soal perbedaan jarak, tapi kadang perbedaan waktu gitu ya. Nah, yang mungkin saya mengawali pertanyaan dulu ya sebelum ada teman-teman yang bertanya atau masih ada yang malu-malu gitu, boleh aja ditulis di kolom chat. Nah, Bu Anissa kan pernah nih ya tinggal di Amerika dalam waktu yang lama karena harus menempuh studi. Otomatis kadang susah ya untuk berinteraksi dengan keluarga misalnya di Indonesia karena perbedaan waktu, nggak cuma jarak aja ya, tetapi waktunya tuh sudah berbeda. Di sini pagi bisa aja di sana udah malam gitu. Eh, Gimana sih cara mengatur komunikasi gitu? Kadang apa ada istilah homesick gitu ya, kita tuh merasa kangen banget dan itu ngebuat kita stres juga gitu. Ya, makasih Ibu Sekar. Jadi kalau misalnya mengatur komunikasi, ya eh, apa ya kayak saya selalu pada saat saya sekolah 1 tahun di sana, kalau misalnya dengan keluarga setiap hari atau misalnya kalau setiap hari saya selalu di jam. Mungkin kalau di sini kan bedanya 12 jam ya. Ketika saya masuk malam, orang tua saya pagi gitu ya. Pas sarapan saya selalu teks orang tua atau misalnya video call kalau misalnya nggak ada sempat waktu video call kalau kegiatan saya full atau orang tua pun juga tidak bisa sedang di video call biasanya saya teks kayak gimana kayak gitu kan apa kabar ibu di sini atau misalnya ibu di sana bapak di sana saya selalu kayak gitu sih. Meluangkan waktu untuk di certain waktu sudah ditentukan kayak Bu pasti jam segini nih saya nelpon ya atau nggak misalnya kalau misalnya nggak ini di teks gitu ya setiap hari at least itu dalam 1 minggu 3 atau 4 hari di certain time yang sudah ditentukan agar maksudnya tuh ibu tuh juga udah tahu kayak jam segini saya pasti telepon atau saya tuh udah tahu kalau jam segini saya bapak telepon. Walaupun misalnya cuman sekitar 3 menit 5 menit harus meluangkan waktu karena kan apa ya secara psikologi itu ketika kita mengawali hal dengan sesuatu yang kita senangi atau berkomunikasi dengan orang-orang yang kita cintai itu biasanya akan mereduce stres atau overthinking yang kita belum apa-apa udah kayak ini gini nanti gimana nih gitu ya. Jadi kita ke telepon Bu ini kayak gimana oh nanti kayak gini tenang aja itu kita akan calm ourselves otomatis gitu. Itu sih Mbak. Oke, ya menarik ya. Nah, dari sini saya menemukan sih, jadi disiplin dan konsistensi. Nah, itu juga menjadi hal penting ya untuk kita ya, khususnya berkomunikasi dengan keluarga gitu. Sama sih, waktu saya masih jadi anak kos gitu ya, kalau belum komunikasi, misal nih, pagi tuh bangun siang, yang biasanya pagi itu bangun pagi udah kontak sama mama, bangun siang jadi nggak sempet, itu kadang ya bikin kepikiran dan mengganggu di pekerjaan juga, kadang kepikiran Iya belum betul. kontak mama nih, gimana keadaannya di sana dan sebagainya. Oke, menarik. Nah, di sini kita sudah ada satu penanya dari Mas Davin. Silahkan boleh open mic. Oke, makasih banyak atas kesempatannya Bu Sekar. Sebelumnya suara saya udah terdengar atau belum ya? Oke, Terdengar jelas. Oke, baik. clear. Oke, baik, makasih Bu An. Oke, sebelumnya makasih banyak lagi sekali lagi atas eh, kesempatannya untuk bertanya. Makasih juga kepada Bu Anissa karena sudah memaparkan materinya. Saya punya pertanyaan sebenarnya simpel satu aja, tapi di sini agak panjang dan agak deep rasanya Bu Anissa gitu. Karena ini berkaitan dengan apa tuh namanya manajemen stres yang kurang lebih lagi saya alami juga sekarang gitu. Jadi Bu Anissa sebenarnya gimana ya?
berdasarkan dari yang udah Bu Anissa paparkan tadi, eh, ternyata saya tahu gitu kan, kalau ternyata saya termasuk dari deretan orang-orang yang insecure gitu. Tapi saya tahu kalau dulu itu sebenarnya saya nggak insecurean kayak sekarang gitu, semisal ceritanya. Ya bukan semisal sih, emang saya rasa kayak gitu gitu. Karena saya tahu kalau dulu itu saya rasanya kayak seolah punya jiwa anak-anak yang rasanya percaya diri dan mungkin ya nggak perlu saya nggak perlu membandingkan diri dengan orang lain karena saya udah tahu value diri saya di mana gitu. Tapi sekarang saya lagi ada di situasi di mana eh, saya masuk ke sebuah organisasi A gitu, yang dimana saya rasa lingkungan behavior organisasinya ini yang cukup toksik gitu menurut saya gitu, karena ketika ada sesuatu yang salah gitu, ada suatu masalah gitu di lingkungan yang saya tempati sekarang itu cenderung apa tuh namanya behaviornya itu cenderung saling menyalahkan gitu. Jadi ketika ada sesuatu hal yang nggak beres di dalam tim itu bukannya move on untuk mengambil action untuk nyelesain masalah, tapi justru lebih cenderung mengungkit dan menghakimi eh, para anggota tim lainnya gitu. Dan itu tuh semua rasanya kayak chaos gitu gitu. Okay. Dan ya That's okay. dan ini rasanya kadang di saya itu malah jatuhnya bikin saya insecure gitu, dan saya rasa ini justru dari faktor luar gitu. Nah, terutama ketika saya nggak achieve target, nggak achieve KPI dari tugas-tugas saya gitu. Dan ini dampaknya semakin destruktif dan saya malah makin ngerasa demotivasi gitu di tempat yang saya kerjakan sekarang gitu. Sebenarnya saya seneng kok dengan role-nya gitu. Saya seneng dengan hal yang saya kerjakan, tapi saya nggak ngerasa dapet lingkungan yang suportif dengan eh, situasi-situasi tertentu aja gitu. Nah, pertanyaan saya adalah sebenarnya simple gitu. Eh, Gimana caranya saya bisa survive dengan lingkungan yang seperti ini gitu? Gimana caranya biar saya nggak kehilangan diri saya sendiri di situasi yang kayak gini? Gimana caranya biar saya bisa seenggaknya tetap waras di situasi ini? Itu sih Bu Anissa. Maaf kalau agak terlalu panjang. Enggak, Makasih banyak. oke. Sama-sama. Ini langsung dijawab aja atau gimana, Bu Sekar? Ya, langsung dijawab Ah, aja. Dan oke. pertanyaan dari Mas Davi ini juga bagus juga ya. Saya rasa banyak dialami terutama di lingkungan kerja. Begitu sih. Oke, silakan Bu Anissa. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Davin. Em, ini adalah hal-hal yang mungkin saya juga pernah alami dan mungkin teman-teman di sini yang tidak bisa menyampaikannya secara langsung. Tetapi berdasarkan pengalaman saya, eh ketika di satu pekerjaan atau main pekerjaan menghadapi permasalahan seperti Mas Davin gitu ya, kok begini sih gitu kan. Sepertinya apa yang saya lakukan udah bener sih. Apa jangan saya yang salah ya? Tapi kayaknya saya udah bener sih gitu ya. Terus kayak gimana kok jadinya males kerja atau jadi demotivasi. Terus juga orang-orangnya ya apa ya begitu lagi temu itu lagi dikerjain saya harus kerjain gak dikerjain ya gimana gitu pekerjaan saya gitu. But the things is kita tidak bisa mengontrol apa yang tidak bisa kita kontrol termasuk yang sedang dihadapi oleh Mas Davin. Apa yang saya lakukan ketika karena saya pun been there gitu ya, been the road before gitu ya. Kalau saya, itu tadi muncullah, oke, apa ya yang saya sukain selain di pekerjaan yang sedang saya hadapi ini, atau masalah yang sedang hadapi di pekerjaan ini. Karena ya udah jelas kita nggak bisa ngontrol itu. So, saya cari kesempatan yang lain. Pada saat itu adalah saya mencari sekolah. Nah, saya mau istirahat dulu, saya sekolah. Atau misalnya hal kecil dulu, apalah. Misalnya kayak, eh gimana ya cari komunitas lain atau kesenangan lain dan lain hal gitu ya. Karena nanti, ya itulah, saya ini kalau misalnya di satu problem, di satu perusahaan kita, alright, tidak suara. Oke, apa namanya? Oke, jadi eh, kalau saya itu makanya kenapa saya memiliki pekerjaan yang banyak
Ya itulah berawal dari hal yang sama juga kayak, ih kok gini sih, kok nggak adil sih kayak gini-gini. Ah udahlah, karena saya tidak bisa handle itu, kita nggak bisa kontrol itu. Ya udah, saya cari pekerjaan yang lain, tapi tetap saya bekerja di situ gitu. Pasti ini adalah something yang terjadi alamiah gitu kan. Ketika kita kita kerja di tempat yang lain, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Cari aja, kita cari lagi, kita cari lagi. Ketika kita happy di suatu tempat, kita tidak akan memberikan atensi full yang merugikan negatif negatif atau misalnya hal yang eh, banyak negatifnya itu kita tidak akan memberikan atensi itu ke permasalahan yang tadinya sangat bikin kita overwhelmed. Cari hal-hal lain yang bisa bikin kita happy. Either itu misalnya tempat apa ya komunitas lain atau misalnya hal-hal kecil. Kalau saya kan sudah bekerja ya, makanya saya kalau saya cari kesempatan lain di pekerjaan yang lain, even IO itu saya tadinya nggak IO, tapi menurut saya ketika saya bertemu orang baru, saya tidak akan punya karena kapasitas otak manusia segimana sih kecil, kecil sekali. Kita tidak akan mampu memikirkan segala sesuatunya di kepala kita, nggak akan. Jadi ketika kita sibuk di sibuk yang lain, kita tidak akan ada waktu untuk memberikan atensi ke permasalahan tersebut. Jadi ketika kita tahu word kita di tempat lain, kembali ke sana, kita spreading the positivity aja. Kalau kita sudah merasa baik, ya hal yang seperti itu, oke lah saya kerjain aja gitu. Ya, kalau misalnya itu ya udah itu kan selesai. Oh, oke. Yang penting saya mengerjakan apa tugas saya, pulang ke rumah bisa bobo. Tenang, nanti saya cari kebahagiaan yang lain gitu. Itu yang saya lakukan gitu. Jadi eh, mengurangi hal-hal yang memang eh, itu terlalu apa ya, menguras energi kita gitu ya. Nanti juga akan selesai sendiri. It will pass gitu kan. It shall pass gitu. Jadi apa ya tidak akan selamanya seperti itu gitu karena kita tidak bisa mengontrol apa yang kita kontrol apalagi kayak kita punya cara sendiri untuk mengukur diri kita kayaknya udah bener deh gitu kan. Something wrong sama yang di sini ada tapi kan kita tidak punya kemampuan untuk mengontrol orang lain yang bisa kita kontrol diri kita sendiri cari hal yang lain nanti tetapi tugas kita kewajiban kita tetap kita harus kerjakan kita mengerjakan kerjaan kita saja gitu dan ya itu tadi balik lagi kepala kita otak kita hanya kecil sekali tidak tidak bisa semuanya dibebani di kepala kita ketika kita sibuk dengan yang lain happy dengan yang lain hal-hal yang negatif itu tidak akan hal negatif yang tidak mampu kita handle itu jangan diberikan atensi berlebih yang penting kita melakukan apa yang harus kita lakukan tanggung jawab kita selesai project itu kan ada porsinya ya. Tugas kita apa? Selesaikan. Selesai sudah. Kalau hal-hal yang faktor-faktor yang lain mah, don't give something yang membuat energi kamu terkuras. Cari aja kebahagiaanmu sendiri gitu. If people not treating you right, what are you with them? But ini adalah kewajiban. Ini adalah tanggung jawab yang mau suka tidak suka adalah sesuatu hal yang sudah dikomitmenkan kepada kita ketika kita bekerja atau kita terikat dalam satu proyek, kita harus menyelesaikannya dengan baik. Whatever, what matter eh, yang harus kita hadapi. Tapi satu hal, bersyukurlah ketika setelah saat menjadi mahasiswa menghadapi permasalahan yang seperti itu. Bersyukurlah. Nanti ke depannya ketika kamu bekerja, itu mah jungle beneran jungle. Ah, saya mah di kuliah udah bisa menghadapi ini. Gitu. Kecil lah ini mah. Saya biasa menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini gitu. Jadi ketika nanti menginjak ke dunia kerja ada permasalahan itu akan selalu aja dimanapun kalian bekerja siapapun yang kalian hadapi. Selama kita masih di bumi ini permasalahan akan tetap ada. Tapi pengalamanlah yang membuat kita lebih wise, lebih bijak untuk cara segala sesuatu halnya itu tentang cara. Cara kita menghadapinya, cara kita eh, apa menyelesaikan masalah itu. Caranya tuh kita mau nangis atau kita mau menghadapinya dengan happy. Tapi ya percaya atau tidak ketika kita memilih dengan kesedihan, dengan ngomel-ngomel itu draining the energy.
ya itulah apa ya maksudnya tuh tidak dipungkiri boleh sedih, tetapi ya kasih limitasi tadi gitu. Tapi kalau misalnya kita punya opsi yang lebih positif, why not gitu. Karena ketika kita disibukkan kepala kita dengan yang positif, nggak akan ingat. Tapi kalau misalnya fokusnya cuma di situ aja, habis deh udah. Karena manusia itu kan habis dengan pikirannya sendiri. Itu adalah pikiran kita yang kayak, oh kok gini sih, kok gitu sih. Ya udahlah cari kesibukan lain. Gak akan kasih atensi dengan drama-drama yang menurut kita tidak penting misalnya kayak gitu. Itu di dunia kerja dimanapun kita bekerja di luar negeri, di Indonesia gitu tuh sama aja akan selalu ada beririsan dengan hal-hal seperti itu. Tapi bagaimana caranya kita menyikapi itulah yang akan membuat kita eh, lebih wise ya, lebih lebih mampu mengendalikan stres kita gitu. Itu sih. Em, Gimana Mas Davin? Nggak cukup menjawab, Baik, Mas Bu. Gavin? Eh, Kalau saya sih sangat-sangat, setuju banget ya. iya Bu, Oke, makasih jadi banyak. yang pertama kita harus tahu sumber stresnya dulu itu dari mana. Kalau sumber stresnya itu dari orang lain, nah itu sumber stres yang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Yang harus kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Gitu. Tapi kalau sumber stresnya adalah diri kita sendiri, berarti kita harus mengembangkan kemampuan kita. Sama halnya misalnya contohnya nih kasus di mahasiswa, sampai ada kasus mahasiswa bunuh diri gitu ya. TA-nya nggak selesai, nilainya D, nilainya C. Nah, itu biasanya sumber stresnya adalah diri mereka sendiri yang mereka tidak mampu mencapai nilai A. Tetapi mereka nih nggak mau mengenali dirinya sendiri. Sebenarnya mereka yang nggak mampu. Nah, bukan dosennya yang jahat. Nah, harusnya mereka kembalinya adalah mengembangkan kapasitas dirinya. Entah itu belajar ke teman yang lebih bisa, entah itu mencari tutorial di YouTube buat ngejar nilai A. Gitu. Ya bersabar, dicoba lagi. Misalnya mengulang mata kuliah. Nah, kalau sudah, nah pasti ya namanya orang berusaha belajar gitu kan, nggak mungkin akan B, C terus kan nilainya. Nah, pasti akan ada perbaikan. Nilainya akhirnya A. Dan akhirnya stres dengan nilai jelek itu nggak ada lagi gitu. Tetapi kalau misalnya memang sumber stresnya adalah orang lain, ya kita nggak bisa hanya berfokus ke orang itu gitu. Tetapi kita harus kembali fokus ke diri kita sendiri. Bagaimana mencari apa ya, ya rilis stres kita sendiri lah gitu. Oke, sudah ada penanya yang kedua. Saya perlu ingatkan juga ya, kita masih ada waktu sampai pukul 14.25. Jadi yang mau bertanya jangan merasa, aduh cukup nggak ya waktunya, masih cukup banget. Nah, kita ke pertanyaan kedua dulu. Nanti yang mau bertanya boleh lanjut ya, boleh raise hand, boleh juga di kolom chat. Oke, ini ada dari Mas Isisaki, silakan bisa open mic. Apakah suara saya terdengar, Ibu? Iya, Ya, clear. terdengar. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Bu Sekar dan Bu Anissa. Gini, Bu, saya mau tanya, Bu, terkait dengan keinsecurean sendiri, Bu. Saya kan sering merasa di titik bahwa kayak, kok saya merasa tertinggal dengan orang lain, teman-teman lain itu. Contoh misal kayak teman saya udah punya bisnis yang jalannya udah uh, stabil, terus teman saya udah punya relasi yang banyak atau bahkan dikelilingi oleh orang yang kompeten dan seakan-akan mendukung dan uh, saya merasa insecure Bu dengan itu dan saya tuh kayak motivasinya kurang untuk uh, memperbaiki diri saya sendiri Bu dan saya sudah berusaha mengikuti beberapa seminar atau beberapa bahkan beberapa camp untuk memperbaiki ketinggalan saya tapi saya itu masih merasa tertinggal dari teman-teman saya dari lingkungan saya gitu Bu. Mungkin ada saran dari Bu Anissa, gimana sih untuk cara mengatasi keinsecurean saya ini dan apa motivasi yang bisa saya lakukan untuk menghilangkan rasa insecure ini, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Dengan Mas, manggilnya apa nih Mas Jaki? Zaki saja, Bu. Ya Mas Jaki, Jaki. Ya. Kalau saya selalu percaya, oke, saya selalu percaya bahwa everyone has their own search of the happiness. Kayak
setiap orang itu punya search-nya untuk kebahagiaannya gitu ya. Maksudnya kita tidak, saran saya, advice saya adalah jangan membandingkan kamu dengan orang lain gitu. Jadi ya apa ya, kenapa orang lain lebih ini ya, itu orang lain dan kita tidak pernah tahu loh eh, sepatunya seperti apa, prosesnya seperti apa, itu karena orang lain gitu ya. Kita fokus ke diri kita sendiri gitu. Karena segala sesuatunya ya on us, on ourselves gitu ya. Jadi ya em, oke, just for sharing, teman saya itu balik lagi beasiswa karena bagi saya titik balik kehidupan saya adalah ketika saya mampu mencapai sesuatu yang menurut saya itu impossible. Ketika saya mendapatkan beasiswa ke Amerika pada saat itu, gitu ya. Ternyata teman saya, waktu itu saya one shot eh, dapat beasiswanya. Padahal, kok gimana caranya saya ke sini gitu kan? Bahasa Inggris saya pada saat itu juga nggak terlalu bagus gitu. Aduh, gimana ini? Ternyata ya ada aja jalannya, tapi kan juga tergantung usahanya kita. Dan ketika saya memandang diri saya lemah dan melihat orang, wah itu strong banget. Ketika saya ulik setelah jadi teman, dia percobaannya 5 kali, 5 tahun dia baru coba. Padahal di mata saya, oh dia keren gitu kan. Ya sama kok dia keren, networkingnya banyak. Oke, don't talk about my friend. Aku S2, S2 saya kan baru ya, eh, baru apa ya, maksudnya saya baru lulus tahun lalu, saya S2 di usia saya 31 tahun. Dan karena saya dapat beasiswa LPDP, jadi saya harus ada di kelas reguler, di mana reguler itu adalah kebanyakan yang fast track. Oke, alright. Yang fast track ini usianya beda sekali dengan saya. Bisa mungkin ada yang 10 tahun lebih muda, ada yang 7 tahun lebih muda. Bahkan one of them, fun fact-nya itu adalah beliau ini, teman saya ini di S2, salah satu anak dari dosen saya di Telkom Politeknik. Tetapi, singkat cerita, mereka selalu amazed dengan kalau misalnya dosen bertanya, kok si Tata bisa wae jawab gitu. Pada sebelum tahu ya usia saya berapa gitu ya. Tapi kan mereka nggak tahu orang. Ya, saya mau jawab berdasarkan pengalaman gitu kan. Karena saya memang 10 tahun lebih tua dari mereka. Tapi kan mereka, aku insecure sama Tete, kok Tete selalu bisa jawab dan lain hal gitu lah. Kamu di usia segini udah S2. Kedepannya kamu nggak tahu bisa jadi apa. Saya di usia segini baru S2 gitu kan. Kan kita nggak pernah tahu. Jadi saran saya adalah fokus ke diri kita sendiri. Ikutin seminar apa, jangan ngelihat ke orang lain, tetapi ketika kita melihat orang lain jadikan itu motivasi, motivasi untuk saya mungkin bisa menjadi lebih dari mereka, oh saya setidaknya ingin menjadi mereka. Tetapi apa ya, eh, banyak orang memiliki mimpi tetapi hanya sebagian orang yang work on apa yang mau dia capai untuk menggapai mimpinya tersebut. Jadilah salah satu yang eh, berjuang atau bekerja keras untuk mencapai mimpinya itu. Fokus aja dulu ke mimpinya, jangan fokus ke orang lain. Kalau fokus ke orang lain mah, ya itu akan merugikan diri kita sendiri. Datanglah insecurity. Jadi kayak nggak akan semesta pun ya betul ya, apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Jadi apapun itu tergantung dengan mindsetnya kita. Jangan fokus ke orang lain. That's okay orang lain mau seperti apa karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di sepatunya, apa yang mereka lewati. Fokus ke Mas Jaki. Misalnya goalnya mau apa, mimpinya mau jadi apa. Nanti setelah lulus mau karirnya apa, tulis dulu. Saya mau jadi presiden gitu. Untuk menjadi presiden apa aja, itu aja. Itu akan apa ya? Si semesta itu kan datang sendiri gitu. Maksudnya kayak jalan-jalan itu tuh akan datang sendiri. Misalnya gitu kan, yang tertulis sih, LinkedIn gitu ya. Pokoknya cita-cita saya ingin jadi presiden. Untuk mencapainya saya harus sudah buka LinkedIn nih dari sekarang. Sekarang nih misalnya ada workshop, saya tulis lah saya ikut workshop ini, fotonya apa, capture.
Atau nggak taruhlah si presiden ini di dompet untuk mengafirmasi pokoknya gue mau jadi presiden nih in the next 10 years misalnya gitu ya. Ngapain aja tulis lah di LinkedIn gini 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 gini. Ikut ini, ikut ini atau nggak cari-cari mau untuk menjadi presiden harus kayak gimana aja, sekolah di mana aja gitu. Itu aja fokus ke situ. Ya boleh, ya tadi balik lagi boleh lah misalnya dimotivasi atau misalnya capek overwhelmed, tapi batasin. Apalagi masih muda ya gitu ya. Dan saya mau bikin bisnis caranya gimana sih? Untuk cari modal gimana sih? Atau misalnya cari networking selain, atau misalnya saya nggak punya modal, caranya gimana nih? Cari networking yang misalnya mau naruh sahamnya gimana? Oh, kayaknya orang ini pengalamannya banyak tulis, misalnya di LinkedIn ya, contoh sederhananya gitu. Itulah fokus ke diri sendiri gitu. Tapi orang yang sukses menurut Mas Zaki itu jadikanlah itu sebagai pelajaran. Jadikanlah itu sebagai motivasi. Saya ingin menjadi dia. Dia caranya seperti apa sih gitu kan. Itu jangan kayak kok orang lain udah punya bisnis networkingnya banyak kok saya nggak bisa. Tapi cari tahu gimana caranya orang lain bisa menjadi seperti itu dan pelajari atau bahkan lebih lebih cari yang jauh lebih banyak dibandingkan apa yang didapatkan dari satu orang tersebut. Jangan fokus ke orangnya, tapi fokus gimana caranya dia menjadi seperti itu. Karena lagi jangan membandingkan eh kita dengan orang lain. Semua orang punya fasenya sendiri, semua orang punya eh waktunya sendiri, yaitu everyone has their own search of the happiness, like eh ya berbeda gitu. Jadi kalau kita fokus ke orang, kita nggak bisa fokus ke diri kita, kita pun nggak bisa fokus ke mimpi kita yang ingin kita capai gitu. Itu sih jangan fokus, enggak bukan jangan ya, lebih ke kayak lebih baik tidak eh, fokus kepada orang lain yang kayak kenapa, tetapi kayak bagaimana, diganti kata kenapanya menjadi bagaimana untuk menjadi seperti itu, atau bahkan mungkin lebih, karena kan juga passionate setiap orang kan juga beda ya, walaupun misalnya satu jurusan dan lain itu berbeda. Yang satu mungkin mampu menjadi leader, tapi yang satu belum, misalnya yang satu mampu menjadi leader, yang satu jadi dosen. Seorang dosen belum tentu bisa menjadi leader. Seorang leader belum tentu bisa memaparkan yang lain-lain gitu kan. Atau misalnya both of apa passionnya itu bisa ada dalam satu orang. Itu kan juga something yang apa ya, maksudnya passion, tetapi passion juga bisa latih untuk mendapatkannya. Tergantung pilihan kita apa, gitu. Jangan terlalu fokus ke something yang dapat merugikan kita gitu. Tapi apa yang bisa memberikan eh, support untuk mencapai kita goal yang kita mau, atau dream yang kita mau, atau tujuan yang kita mau. Itu sih. Kalau misalnya saya pada saat itu hanya fokus ke orang lain, kenapa dia bisa S2, tapi saya nggak akan ada di sini. Saya nggak akan bisa sharing ke teman-teman dengan posisi saya yang sudah S2. Itu sih, itu saya, kapasitas saya adalah menyampaikan apa yang sudah pernah saya alami berdasarkan pengalaman saya. Kalau Jaki sekarang hanya fokus kenapa orang lain itu bisa seperti itu, tidak mencari cara untuk mencapai goal, kita nggak pernah tahu kelak mungkin tidak akan pernah capai. Itu pun yang saya, kalau misalnya saya pada saat itu hanya kenapa ini begini-begini, saya nggak cari tahu informasi untuk gimana caranya untuk menjadi S2, saya nggak akan jadi S2 karena saya tidak pernah punya cita-cita untuk S2, tetapi ketika saya ternyata senang eh, sekolah di US, akhirnya saya dapat beasiswa di LPDP. Padahal pada saat saya lulus di D3, lucunya, niat saya cuma pengen nikah itu aja. Tapi ternyata Allah membukakan jalan yang lain gitu kan. Dengan hanya satu langkah saya apply beasiswa S1, beasiswa non degree ke luar negeri, ke US, ternyata itu membukakan peluang saya untuk S2 LPDP ke Telkom University. Dan itu di US saya mendapat rekanan networking untuk mendapatkan pekerjaan di MICE, membuka project Opulent dan membuka project coffee shop saya yang lain. Itu fokus ke apa yang ingin dicapai, jangan fokus ke orangnya. Itu sih lebih baik. Itu saran dari saya, apa ya, maksudnya lebih kemasukan ya, gitu kan berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami gitu. Mas Jaki, gimana? Udah dapat atau masih ada pertanyaan lain? Mungkin
sudah dapat Bu pencerahan dari Oke, terima kasih untuk penjelasannya Alhamdulillah, Bu ya. Anissa. Semangat. Nah, ya. Terima kasih Bu Oke, Anissa dan Bu semoga Gita. Ya. oke, cukup memotivasi ya. Jadi mudahnya adalah kita jangan fokus ke apa yang orang lain capai, tetapi bagaimana mencapainya. Nah, bagaimananya ini kita kembalikan ke diri sendiri, bagaimana diri kita ingin mencapai apa yang ingin kita capai di masa yang akan datang. Karena tadi Bu Anissa juga sampaikan, masa depan itu adalah sesuatu yang kita ciptakan gitu. Jadi mulailah dari mengambil keputusan-keputusan kecil gitu. Jangan takut untuk mengeksekusi. Gitu sih. Apapun yang kita rencanakan, nah mulai eksekusi sedikit demi sedikit untuk mencapai rencana kita secara garis besarnya. Nah, rupanya ini sangat antusias sekali teman-teman mahasiswa kita. Bu Anissa, kita sudah punya 3 penanya yang menunggu. Oke, yang ada di Baik. kolom chat, satu orang dulu akan saya bacakan ya. Dari Mas Alif. Bu, saya mau bertanya, bagaimana cara menetapkan batasan kerja yang sehat tanpa dianggap kurang kooperatif oleh rekan kerja atau atasan? Gitu. Biar tidak merasa dieksploitasi gitu, Bu Anissa, intinya itu. Gitu. Oke, em, ketika kita, oke, saya langsung jawab ya. Ketika kita berkomitmen, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ketika kita berkomitmen terhadap suatu pekerjaan atau suatu project atau misalnya apa ya, project dan pekerjaan, let's say gitu, kita sudah tahu apa job desk kita, kita sudah tahu apa yang harus kita kerjakan. Lagi fokus saja kepada tanggung jawab dari yang apa yang dikomitmenkan kepada kita. Jadi ketika hal-hal, let's say lah, pertanyaan ini adalah something yang negatif ya Bu ya. Jadi kayak dianggap itu kan asumsi asumsi kita bahwa mungkin kok kayak kita nggak dianggap kooperatif atau seperti apa. Fokus saja ke kerjaan selama kita mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Ya, jangan luangkan something yang bisa lebih baik. Sorry, kayak saya harus meralat wording yang saya pilih. Lebih baik kita tidak jangan terlalu fokus ke lebih baik tidak terlalu fokus pada satu hal yang dapat apa ya mengambil energi positif kita gitu karena ya kita tidak bisa lagi mengontrol ucapannya dan kita tidak hidup dari komentar orang lain. Lagi-lagi saya tekankan yang tahu diri kita hanyalah diri kita sendiri. Tetapi alangkah lebih baiknya adalah ambillah, let's say itu adalah penilaian orang. Ambil baiknya, buang buruknya. Itu sih yang udah paling simpel ya. Karena ya saya selalu mengulang ya kepala manusia, otak manusia terbatas dan kita tidak bisa fokus atau misalnya kepala kita tidak bisa dibebani dengan suatu hal yang banyak gitu kan punya limitasinya nanti kita kan wah meledak gitu kan. Jadi ya kalau misalnya pekerjaannya kita sudah selesai ya udah ini kita tidak akan memberikan atensi sesuatu hal yang negatif untuk diri kita ya udah gitu kan kita juga tidak bisa mengontrol penilaian orang lain tetapi selama itu baik bagi kita membangun bagi kita take it as a compliment gitu kan yang baik gitu oh baik ya ternyata gitu kan oh ya Bu terima kasih kritiknya membangun seperti itu oh mungkin saya memang harus lebih seperti apa ya karena kan orang menilai kita tidak tahu oh mungkin kita harus seperti itu tetapi kayak kalau asumsi yang menurut kita itu kayak enggak kayaknya saya sudah menjalankan tugas dengan baik ya keep it going gitu kan terus saja bekerja dengan baik tanpa perlu memikirkan asumsi orang lain dan trust me ketika kita disibukkan dengan sesuatu hal yang positif hal-hal negatif seperti asumsi-asumsi yang menurut kita itu tidak benar tentang kita itu tidak akan terpikirkan lagi. Ya itu karena brain manusia punya limitasinya. Kalau misalnya kita sudah full dengan something yang menurut kita baik, kita tidak akan memberikan atensi itu. Akhirnya itu akan melebur dengan sendirinya gitu. Kayak sudah menguap, memuai dengan sendirinya gitu. Tapi kalau misalnya kita fokus aja ke something yang negatif ya gitu ya, merugikan kita, kita tidak akan memiliki waktu untuk sesuatu yang eh, membangun kita gitu, membuat kita grow. Kita tidak akan itu dan ya, waktu terus berjalan, jangan sampai kita menyesalinya gitu.
gitu sih, gitu ya. Maksudnya ya kita tidak bisa lagi dan lagi kita tidak bisa mengontrol sesuatu yang tidak bisa kendalikan gitu. Termasuk salah satunya adalah penilaian orang lain. Karena apa? Kita pun menilai orang lain yang mungkin berinteraksi dengan kita ya sama gitu kan. Jadi ya langkah baiknya something yang positif kita ambil, kita jadikan pelajaran untuk membangun kita. Sesuatu hal yang menurut kita tidak benar ya hempaskan saja gitu kayak ya udah jangan terlalu diberikan atensi seperti itu. Dan saya pun juga manusia gitu. Saya ada titik down-nya gitu kan. Tapi ya pilihannya apa gitu kan. Oke, ada hikmahnya. Wah, hikmahnya kan nggak bisa sekarang. Tapi kayak by the time, karena mungkin eh, saya sudah melewati itu. Jadi kayak, iya juga ini udah terlewati gitu. Jadi jadikanlah pengalaman itu eh, sebuah pelajaran bahwa saya jadikan itu sebagai pelajaran bahwa saya tidak bisa memberikan full attention ke something yang tidak bisa saya kontrol. Termasuk asumsi orang lain terhadap kerjaan kita. Tetapi ya kita terus aja bekerja dengan baik sesuai dengan komitmen kita gitu. Apalagi kalau misalnya di dunia pekerjaan kita memiliki tanggung jawab karena kita diberikan salary apa namanya? Diberikan gaji, diberikan bayaran atas pekerjaan yang kita kerjakan gitu. Fokus aja ke situ. Itu karena tanggung jawabnya. Itu tanggung jawab kita itu untuk menyelesaikan. Asumsi orang lain mah yang negatif, yang positif diambil, negatif diambil. Itu sulit tapi itu bisa diasah gitu. Sulit tapi itu bisa terus di apa ya diasah untuk ya akhirnya juga ketika ada yang kayak gitu lagi alah udahlah itu mah gitu ya. Bahasa zilenialnya udahlah gitu. Itu sih gitu. Mana Mbak Alifnya masih di Oke, sini nggak? semoga cukup membantu ya. Ya, Jadi yang bisa saya tangkap singkatnya adalah, tadi kan pertanyaannya gimana sih biar kita tuh nggak merasa dieksploitasi gitu ya, batasan kerja yang sehat itu yang seperti apa gitu. Nah, tadi Bu Anissa menyampaikan batasan kerja yang sehat adalah ketika kita paham job desk-nya kita. Minimal kita kerjakan selesai di job desk tersebut. Gitu. Nah, saya rasa kalau misalnya kita mengerjakan sesuai job desk dan itu selesai beres, kita nggak akan dianggap orang lain, kita nggak kooperatif kok. Toh tugas pokoknya kita selesai gitu kan. selesai. Nah, tapi kadang Bu, di perusahaan itu ada ngasih tugas-tugas tambahan di luar job desk. Gitu. Ya, memang ada. Nah, kita bisa sampaikan dengan baik, Pak, tapi ini tidak bisa sekarang ya selesainya. Pak, ini saya baru bisa mengerjakan 1 minggu lagi, gitu. Nah, misal itu tidak bisa diterima atasan, ya sudah, biar atasan mencari yang bisa mengerjakan. Karena yang tahu kemampuan diri kita, kemampuan pikiran kita, itu kan kita sendiri. Begitu. Kalau kita sampai kenapa-napa, misalnya ya kita jatuh sakit, stres, sampai kena mental, kita nggak mampu lagi bekerja, itu akan sangat mudah untuk perusahaan mencari pengganti kita. Tetapi Betul. apakah setelah kita sakit kita mudah mencari pekerjaan? Belum Belum tentu. tentu. Gitu ya. Nah, Ya, jadi setuju dengan Ibu selesaikan job Sekar. desk kalian. Oke, nah, untuk menyelesaikan job desk dengan bagus, beres dan baik, tentunya kalian juga pada saat jam kerja harus fokus pada pekerjaan itu, gitu. Karena kalau kalian menunda, nggak fokus, nggak selesai, ya akhirnya stres juga gitu karena harus menumpuk pekerjaan. Oke, ini masih ada 2 pertanyaan yang belum terjawab dari Mas Syarafullah terlebih dahulu. Silakan open mic, Mas. Baik, apakah suara saya terdengar, Ibu? Ya, bisa terdengar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Uh, izin bertanya kepada Ibu Anissa. Jadi, untuk ceritanya ini, jadi di suatu kepanitiaan kepanitiaan itu saya lihat itu ada anggota yang aktif. Nah, saking aktifnya ini, dia itu biasanya memberikan dua dua kali performa daripada anggota yang lain. Nah, karena untuk performanya sendiri. Nah, tapi lama-kelamaan saya melihat juga dari anggota kepanitiaan itu mereka kayak lemas, kayak stres, kayak burnout kayak gitu, Bu. Nah, jadi untuk tugas yang telah diberikan eh, banyak yang molor dan kendala di situ. Nah, untuk solusinya seperti apa agar mereka bisa kembali aktif dan lebih semangat gitu. Terima kasih. Oke. Mas Raihan ya?
Mas Syaraful lah, Bu. Syaraful. Oh iya, Syaraful Syaraful Raihan. Raihan Oke. ya, ya. Izin saya mengulangi pertanyaannya ya, dalam suatu organisasi gimana cara memotivasi rekan-rekan yang mungkin semangatnya menurun itu secara eh, apa ya? Apakah seperti itu pertanyaannya? Eh, iya Bu, untuk memotivasi mereka lagi agar Memot- tidak burnout atau stres. Oke, agar tidak stres. Oke. Eh, ya, apa ya? Jadi, gimana caranya memotivasi rekan-rekan atau misalnya bisa dalam satu organisasi untuk dia eh, gak terlalu stres. Saya biasanya lakukan itu ketika rekan-rekan subordinat saya atau staff-staff saya stres juga gitu. Gimana caranya? Jadi ya kita harus bisa kembali mengingatkan apa sih tujuannya di awal ikut organisasi gitu ya. Apa sih gitu ya. Kita harus mampu misal tadi organisasinya organisasi apa ya? Bisa disebutkan misalnya. Eh, Kepanitiaan ya Bu, event. Misalnya kepanitiaan, kepanitiaan panitiaan suatu event kan misalnya. Ya, Nah, benar. kepanitiaan suatu event, misalnya event itu tadinya untuk apa sih misalnya gitu ya. Kalau 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 saya kan misalnya event itu in term of ketika saya menjadi eh, menghandle suatu project di IO gitu ya. Kayak ya udah lu tuh harus tanggung jawab. Terus saya kayak mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan itu terhadap tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Misalnya kayak kalau misalnya event nanti loh kita harus bisa mampu apa ya kayak hooknya itu apa? Kalau saya misalnya eh, ke Mas Raihan gitu, let's say Mas Raihan itu adik saya gitu. Ah, nanti event ini kelak ketika lu sukses bisa lo taruh di pengalaman, misalnya di CV, di resume, di LinkedIn, dan kita harus bisa memotivasi bahwa manfaatnya itu jangka panjang gitu. Ketika kita tidak bisa melihat manfaatnya jangka panjang termotivasi apa ya kalau saya lebih ke apa eh, penyesalan itu akan datang di akhir kalau misalnya teman-teman udah males saya selalu ingatkan kembali tujuan kayak misalnya nanti lu bakalan rugi kalau misalnya lu nggak semangat lagi gitu ya kalau kamu nggak semangat lagi gitu saya lebih ke nanti ini tuh manfaatnya nanti buat lo keruginya nanti bakalan misalnya kerugiannya apa manfaatnya seperti apa tuh diingatkan lagi biar semangat nah biasanya itu fokuskan dulu ke personal untuk ke pribadinya apa nanti kalau misalnya event ini sukses nanti lo misalnya sesimpel bakalan dapet sertifikatnya, misalnya yang bisa nanti ditulis di LinkedIn, di resume, buat nanti ke depannya karirnya, terus misalnya nanti pengalamannya juga bisa bakalan melekat di diri kita gitu ya tentang event ini, organisasi ini, atau misalnya setelah itu kerugiannya apa? Nanti kalau misalnya ini bisa kena apa ya namanya? Lebih ditekan tentang kalau ada hukumannya apa, misalnya nanti bakalan dipanggil atau apa-apa itu ya dari mulai manfaatnya apa. Nah, terus juga mengingatkan bahwa lebih ke konsekuensi dengan lo ngelakuin itu, kamu melakukan itu seperti apa gitu ya. Yang make sense diterima oleh teman-teman karena kan yang tahu seperti apa diri mereka, rekan-rekan kita ya kita sendiri ya. Itu yang harus misalnya tujuannya di awal ketika memilih itu tuh harus diingatkan kembali biar jauh lebih semangat karena ketika kita melakukan sesuatu tuh jelas ada keuntungannya bagi kita gitu. Jadi kok jadi males, kenapa gitu kan? Kok jangan stres dong gitu kan? Nanti kan apa yang kita kerjakan memang resikonya sebanding dengan tingkat stresnya gitu kan. Tapi kelak kalau misalnya kita mampu menghadapi event yang mungkin hektiknya bukan main, kalau kita mampu ngadepin ini nanti ke depannya kita kalau punya event yang lebih gede, kita bisa akan ini mah kecil gitu. Nah, saya bisa berbicara seperti itu mungkin pada posisi saat itu ya saya juga sama gitu kan seperti Mas Saraful gitu kan kayak gimana gimana gimana. Kenapa akhirnya saya bisa memberikan saran seperti ini? Saya sudah mendapatkan manfaatnya sekarang gitu kan. Oh, eh,
hektiknya saya, nangisnya saya pada saat itu, yang sempat juga terdemotivasi, itu sekarang udah saya temukan manfaatnya gitu, kayak karena itu hal kecil, jadi kayak ketika saya menghadapi masalah yang sama, ya just a piece of pie gitu kan, kayak mudah gitu kan. Jadi ya ingatkan ke teman-teman bahwa lagi Zoom Pak. Oke, maaf ada ini. Ya gitu pokoknya intinya adalah kita harus mampu oke, ada dua. Kita harus mampu mengingatkan kepada teman-teman tujuannya seperti apa untuk meningkatkan kembali semangat teman-teman, manfaatnya bagi teman-teman jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa, terus resikonya ketika nge-rebel itu bahasanya seperti apa. Dan ini pun memiliki manfaat yang sangat besar bagi Mas Saraful. Apa? The way you communicate ke teman-teman, the way itu adalah sikap kepemimpinan yang Mas Saraful bisa sampaikan ke teman-teman. Itu akan meningkatkan enhancing kemampuan leadership dari Mas Saraful dan kemampuan komunikasi dari Mas Saraful yang kelak itu adalah soft skill yang bisa terus diasah yang nantinya ke depan itu untuk menghadapi masalah yang jauh lebih besar gitu. Itu sih bahasa saya agak sedikit ini ya Bu Sekar bisa dibantu untuk dengan Oke, bahasa bahasanya teman-teman mahasiswa gitu. Itu ya, seharusnya bisa itu sih Mas dipahami Sekar. sih, sudah sangat jelas ya menurut saya gitu. Jadi kalau Mas Saraful ingat di teori perilaku organisasi, power and influence gitu ya, seorang Ya, leader itu harus punya kemampuan untuk influence. Nah, salah salah satu cara untuk influence itu adalah exchange. Exchange adalah bagaimana kita mempengaruhi orang lain dengan menyatakan kalau kamu bisa mengerjakan A, maka kamu akan mendapatkan B. Kalau kamu berhasil mengerjakan proyek ini, nah pengalaman yang kamu dapat itu akan sebanding di CV kayak gitu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu adalah seni benar. seorang leader untuk menginfluence para bawahannya. Dan saya setuju banget dengan Bu Anissa gitu ya. Itu akan menjadi apa ya? Kemampuan yang lebih untuk Mas Syaraful nanti karena pengalaman saya waktu saya apply pekerjaan di Astra gitu, bahkan untuk kita apply pekerjaan itu kita di awal sudah harus bisa menceritakan kesulitan terbesar apa yang pernah dialami di dalam tim dan bagaimana kamu menyelesaikan kesulitan itu. Nah, hal sesimpel itu tuh bisa menentukan kita akan maju interview atau enggak. Nah, jadi ini adalah seni untuk memimpin gitu ya Mas Syaraful. Tips yang bisa dikasih dari Bu Anissa adalah influence dengan metode exchange. Kita menyatakan ke bawahan, kalau kamu bisa mengerjakan ini, maka manfaat yang akan kamu dapatkan adalah A, B, C, D, begitu. Karena pada dasarnya, manusia hanya akan suka melakukan pekerjaan jika pekerjaan itu memiliki makna, gitu sih. Oke, karena keterbatasan waktu dan ini ada satu penanya terakhir gitu ya dan sekalian saya tutup ya untuk sesi diskusi jadi tidak bisa lagi bertanya ya untuk teman-teman gitu. Saya bacakan pertanyaan terakhir. Permisi Bu, izin bertanya. Ketika menghadapi tekanan pekerjaan yang tinggi dan kondisi yang cukup menguras energi, strategi coping apa yang biasanya Ibu gunakan untuk menenangkan diri? Wah, pertanyaan terakhir yang sangat menarik dan saya ingatkan tadi yang di akhir. Ya udah masuk kuping kanan, keluar beli kopi. Itu yang biasa saya lakukan. Itu apa ya? eh itu adalah cara simpel saya kalau misalnya kita lagi stres, kita tidak bisa don't too hard to yourself. Itu intinya. Jadi eh kalau misalnya saya sedang ada tekanan misalnya banyak pekerjaan gini itu, ya kita tetap harus selesaikan kan. Mau kita ngedumel segimanapun ya gak akan selesai. Tapi kita harus bisa mampu overcome itu dengan sesuatu hal. Kalau saya dengan yang kita sukai kasih waktu sejenak untuk calm ourselves down dengan cara yang bisa membuat kita tenang dan nyaman sejenak. Nah, saya biasanya sih kalau kayak oh ini misalnya harus kerjain A. Oh ini ada deadline B, ini ada deadline C. Terus tiba-tiba di jam kantor saya dapat telepon dari project saya yang lain, Mbak ini harus kayak gimana gimana gimana. Oh gimana ya caranya? Kalau misalnya saya tidak bisa berpikir untuk secara struktur mana yang bisa diprioritaskan, saya biasanya keluar dulu, jalan-jalan dulu, atau misalnya saya keluar dulu beli kopi. Nanti kalau misalnya udah ngopi, ngelamun sejenak 10 menit gitu ya,
Oh, saya balik lagi. Oh, terus apa ya yang harus saya lakukan? Nah, misalnya, oh, kerjaan A seperti ini, deadline-nya apa, siapa aja. Kerjaan B seperti ini, orang-orangnya yang bisa mampu saya share pekerjaannya siapa, seperti apa. Nah, nanti ketika sudah di list, saya biasanya list dulu, nanti mana yang prioritas saya kerjakan. Oh, ini bisa dikerjakan, tapi bisa dibantu ke sini. Terus saya berikan kesempatan, atau misalnya saya share ke teman saya, ini bisa dibantu nggak? Atau misalnya ke staff saya, ini tolong kerjakan, oh nih. Oke, ini problem solve, ini apa dulu, ini apa dulu, ini apa dulu, dan akhirnya pekerjaan saya selesai gitu. Kalau misalnya tidak ada, misalnya ada yang tidak mampu saya kerjakan, ya dikomunikasikan tadi seperti yang Bu Sekar pernah sampaikan sebelumnya, komunikasikan kepada pemberi tugas atau kepada atasan, Pak, seperti halnya ada dua opsi, ada dua kemungkinan, saya akan mampu mengerjakan, tetapi saya sedang mengerjakan ini. Komunikasi itu penting ya, yaitu komunikasikan ke atasan, saya bisa mengerjakan, tetapi saya sedang mengerjakan ini. Kalau misalnya deadline-nya berubah, seperti apa? Kalau misalnya saya tidak bisa mungkin, tidak bisa besok selesainya harus sekarang. Oh, berarti saya tidak mampu, Pak. Mohon maaf, apakah bisa dilimpahkan atau misalnya di-sharekan pekerjaannya ke rekan saya? Itu adalah yang pertama, calm yourself down dengan sesuatu hal yang kamu punya. Yang kedua, dengan sesuatu hal yang kamu senangi. Kalau saya kan biasanya ngopi dulu gitu ya, atau enggak gimana ketemu teman 3 menit, 5 menit, nanti balik lagi ke ruangan. Terus setelah sedikit lebih tenang, overwhelmed dengan kehektikan, barulah ditulis apa aja. Karena apa ya? Kita sering lupa gitu kan. Karena banyaknya yang harus dikerjakan, kita jadi yang betul-betul lupa. Jadi harus betul-betul ditulis gitu kan. Kan sekarang itu sebetulnya banyak aplikasi-aplikasi ya Bu ya untuk membantu project di pencatatan project seperti Redmine atau Project Manager atau apalah gitu ya. Saya biasanya pakai Redmine, saya tulis apa aja yang harus saya kerjakan, orang yang bisa bantu saya mana, orang yang, atau misalnya apa yang saya bisa kerjakan yang mana aja, terus based on the priority-nya yang mana. Kalau misalnya saya tidak mampu mengerjakan dalam satu waktu yang sudah ditentukan, komunikasikan. Komunikasi itu juga wajib gitu kan. Biasanya something yang membuat asumsi orang-orang terhadap itu adalah ketidakmampuan kita melakukan komunikasi. Komunikasi itu dua arah, dan beauty of the communication itu listening gitu ya. Jadi kayak dengarkan dulu seperti apa agar tidak menimbulkan something yang misunderstanding gitu. Jadi komunikasikan saja, kalau misalnya tidak mampu ya dikomunikasikan, dan atasan tuh biasanya mengerti kok gitu kan. Kenapa kadang atasan itu memberikan pekerjaan yang banyak dan ternyata kita merasa itu adalah tekanan karena kita tidak mengkomunikasikannya, dan atasan menilai kita mampu karena dianggapnya ya kita mampu, misalnya oh ini dia bisa selesaikan gitu, bukan semata-mata memberikan pekerjaan untuk menekan. Itu eh, pandangan saya sih tidak seperti itu. Jadi komunikasikan saja, terus juga priority, mana yang priority, yang terpenting adalah sebelum melakukan itu adalah kitanya harus happy dulu, kitanya harus tenang dulu. Nanti ketika kita happy, kitanya tenang, pekerjaan pun yang banyak sebanyak gimana pun itu akan selesai gitu dengan satuan waktu, dan kita jangan lupa takut untuk share gitulah, share ke, karena kalau saya dengan rekan bisnis saya kayak lu overwhelm nggak gitu kan, kamu overwhelm nggak, kalau kamu overwhelm ya udah saya yang kerjain, atau nggak saya bagi tugas ke yang lain gitu. Itu komunikasi. Kalau misalnya kamu oke, ya oke, kamu berarti yang mengerjakan ini gitu kan. Itu yang membuat saya sampai sekarang bertahan sih gitu. Itu sih eh, Bu Sekar. Tolong ditranslate ke bahasa Baik. akademik ya Ibu gitu. Saya rasa cukup jelas sekali ya jawabannya. Eh, Teman-teman pasti paham gitulah ya. Jadi gimana sih kalau kita lagi merasa tertekan gitu ya dengan pekerjaan yang tinggi, intinya jangan panik, jangan kita pikir sendiri gitu. Coba kita menenangkan diri sejenak, lakukan hal yang kita sukai untuk mengurai benang kusut yang ada di kepala kita. Saya pun merasakan pengalaman seperti itu gitu, karena pekerjaan yang terlalu banyak menekan itu nggak bisa cuma ditangisin aja terus kita tenggelam dalam stres kita, itu nggak bisa gitu ya. Eh, Baik, itu jawaban yang sangat bagus gitu ya dari Bu Ansa. Semoga bisa membantu teman-teman.
Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Anissa yang sudah sharing gitu ya pengalamannya gitu. Kenapa sih kita nggak manggil psikolog aja buat bahas tema kayak gini gitu? Nah, karena menurut saya nggak harus psikolog kok. Justru orang biasa pun ketika menceritakan pengalamannya bagaimana mengelola stres, kita itu justru lebih mudah menerima. Karena kalau psikolog yang bilang kadang kita merasa ya iyalah kan kamu psikolog belajar ilmunya begitu. Nah, kalau begini kita bisa berpikir kan, ternyata nggak harus psikolog yang bisa sehat mental dengan tekanan pekerjaan yang banyak gitu. Kita sebagai orang biasa pun sebenarnya bisa kok kalau kita tahu cara-caranya. Oke, harapannya dari sharing kita hari ini, materi yang disampaikan hari ini nggak ada lagi tuh kita yang nggak selesai pekerjaannya karena stres, kena mental gitu ya. Nggak ada lagi orang-orang yang harus bunuh diri karena merasa tertekan dengan pekerjaannya, tetapi dengan ini kita paham bagaimana kita mengelola stres, mengelola pikiran, diri kita, dan pekerjaan kita. Sehingga pekerjaan kita bisa lebih efektif selesai, dan kita pun tetap sehat secara mental. Oke teman-teman, jadi mengelola stres itu adalah soft skill yang harus teman-teman kuasai. Semoga acara kita hari ini bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri untuk sesi pemaparan dan tanya jawab pada hari ini. Saya kembalikan kepada MC.